Shalom, shalom jemaat Tuhan yang terkasih di mana saja berada pada saat ini, baik di ruangan gereja ini maupun di rumah masing-masing yang masih melakukan secara online. Bagaimana kabarnya? Kiranya anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna untuk kita. Sebelum kita masuk dalam ibadah raya, marilah kita mempersiapkan hati kita agar sepanjang ibadah kita boleh memberikan yang terbaik hanya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh.
Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk berdiri. Dengarkanlah panggilan Tuhan. Mazmur 100 ayat 1 sampai 2, Wahyu 15 ayat 3b. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala raja. Mari jemaat Tuhan, kita meresponi akan panggilan Tuhan. Kita katakan, kami berkumpul di sini untuk memuji-Mu Tuhan. Kami berkumpul Tuhan untuk menyembah-Mu, karena Engkau adalah Allah yang kudus, Allah yang penuh kuasa. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu ya kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu ya kudus. Pujilah Bapa, pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga. Kami berkumpul memuji-Mu, kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita berkumpul bersama-sama. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk datang beribadah bersama-sama. Dan kiranya dengan iman keberanian kita memulai ibadah kita. Dengan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Waktu terus berlalu, musim terus berganti, tapi kasih Allah tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Karena itu pada saat ini, kita mau menyembah Dia, kita mau memuji Dia, karena hanya Dialah Allah kita, Yesuslah penyelamatku. Dan kita katakan, soraklah dan bernyanyilah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu, Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku
ada janji seperti yang ada pada Tuhan. Kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk. Gunung tunduk dan laut bergelora mendengar akan nama Tuhan kita. Dan kiranya pun pada saat ini kita memiliki kegentaran yang sama ketika kita menyadari keberdosaan kita. Mari dengan kepala yang tertunduk, kita menghampiri Tuhan, memohonkan pengampunan daripada Tuhan. Bapa, dengan kepala yang tertunduk malu, kami datang kepadamu, menyadari akan keberdosaan kami, menyadari betapa berdosanya kami di hadapan-Mu. Kami menyadari ketika kami datang kepadamu memohonkan pengampunan, pada saat yang sama, kami masih mencintai akan kedagingan kami. Pada saat yang sama, kami kesulitan untuk melepaskan kebiasaan buruk kami. Pada saat yang sama, kami masih didapati mendukakan Engkau di dalam setiap perbuatan kami, perkataan kami, dan bahkan pikiran kami yang buruk, ya Bapa. Saat ini kami datang menyadari akan keberdosaan kami ini. Saat ini kami datang karena kami menyadari betapa tidak layaknya kami di hadapan-Mu. Dan saat ini kami datang karena kami tahu kami membutuhkan anugerah-Mu. Kami membutuhkan pengampunan-Mu. Dan biarkanlah kami boleh merasakan akan sentuhan kasih-Mu yang memeluk kami kembali, yang mengangkat kami dari lumpur dosa kami, yang menarik kami dari kebiasaan buruk kami. Berikan kami kemampuan, ya Tuhan, untuk mengalahkan akan kedagingan kami, untuk mengalahkan akan godaan daripada dosa kami. Biarkanlah pengampunan-Mu boleh kami rasakan, dan biarkanlah kuasa Roh Kudus-Mu boleh memampukan kami untuk dapat memilih yang baik dan melakukan akan hal-hal yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami, sehingga kami didapati menjadi anak-anak Tuhan yang seturut akan kehendak Tuhan, dan diberikan kemampuan untuk belajar taat atas apapun yang Tuhan perintahkan. Kami terima pengampunan-Mu, ya Tuhan, kan kami menaikkan ucapan syukur kami. Kiranya Engkau terus memulihkan kami, dan Engkau yang memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, berita anugerah kepada setiap kita yang dengan tulus hati datang menghampiri Tuhan memohonkan pengampunan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup lagi bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk berdiri. Kita sungguh bersyukur karena dosa-dosa kita telah diampuni. Dan kita telah menerima anugerah keselamatan. Untuk merespon akan berita anugerah, marilah kita memperbaharui komitmen kita. Mazmur 119 ayat 101, 102 dan 105 yang kita ucapkan secara sungguh-sungguh. Yang berbunyi demikian.
Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk. Ya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan kini saatnya kita bersama-sama rindu ingin mendengarkan akan firman Tuhan. Seperti rusa yang rindu airnya. Begitulah jiwa kita merindukan Engkau ya Tuhan. Dan kiranya kita berharap hanya kepadanya saja. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku Tuhan merindukan Engkau. Begitulah jiwaku merindukan Engkau. Berharap hanya kepadamu. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk berdiri. Kita katakan seperti rusa yang merindukan air. Seperti rusa, begitulah jiwa kita merindukan Engkau ya Tuhan. merindukan air. Juga ketika hati dan jiwa kami remuk, kami merindukan Engkau ya Tuhan. Kami hanya berharap kepadamu Tuhan. Merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Ku sembah dan Raja. Allahku, Tuhan dan Raja. Kaulah sungai kehidupan. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapan kami. Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupan. Kaulah sungai kehidupanku Yang mengalir segarkan jiwaku. segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, biarkanlah pada saat ini kami bersama-sama memberi diri kami seperti seekor rusa yang merindukan akan aliran sungai-Mu yang menyegarkan akan jiwa kami dan roh kami.
Tolong kami ya Bapa, biarkanlah Roh Kudus boleh berkuasa atas kami, sehingga setiap bagian firman Tuhan yang boleh hamba-Mu sampaikan kepada setiap jemaat, itu boleh menyentuh kehidupan kami masing-masing dan membawa kami kepada pertumbuhan. Inilah doa kami, biarkan Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan berkuasa atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau tangan saya saat ini sedang terluka, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang membawa akan perban atau Hansaplast atau mungkin kotak P3K di dalam tasnya? Bolehkah saya pinjam? Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang membawa Hansaplast? Ada di belakang, boleh saya pinjam? Boleh maju ke depan, saya pinjam. Kalau tangan saya sedang terluka dan puji Tuhan, ada Ceyanti, jemaat kita yang siap membawakan Hansaplast untuk mengobati saya. Wah, saya bersyukur sekali, karena jikalau tidak, mungkin saya akan dalam kondisi yang tidak nyaman untuk menyampaikan firman. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak di antara kita yang siap sedia seperti Ceyanti membawa perlengkapan untuk mengobati mereka yang terluka? Boleh saya tahu lagi, ada siapa lagi yang bawa Hansaplast atau perban atau peralatan P3K? Ada Ibu Yesika di sana, terima kasih. Ada Ibu Sapta di sana, wah dokter sejati ya Bu Sapta ya. Ada lagi mungkin? Ya, tidak banyak ternyata ya. Dan memang tidak selalu di antara kita siap sedia menghadapi kondisi-kondisi yang tidak terduga, bukan? Bahkan mungkin gereja juga tidak siap sedia. Mungkin kotak P3K gereja pun tidak lengkap. Tapi hari ini mari bersama-sama kita belajar dari kesediaan kita mempersiapkan diri menghadapi orang-orang yang sedang terluka. Tangan saya tidak sungguh-sungguh terluka Bapak Ibu Saudara, tapi bersyukur ada orang-orang yang siap sedia di saat ada orang membutuhkan pertolongan. Firman Tuhan kita terambil dari Mazmur yang ke-34 ayatnya yang ke-19. Mazmur yang ke-34 ayatnya yang ke-19 berbunyi demikian. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan itu dekat kepada siapa? Kepada mereka yang terluka hatinya. Ia siap sedia menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Mereka yang remuk jiwanya. Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini ditulis oleh Daud. Ia tuliskan Mazmur ini di dalam kondisinya saat dia berada di dalam pelarian. Bulan yang lalu saya sempat menyampaikan pelarian Daud dari anaknya Absalom. Dan hari ini kita mundur sedikit bagaimana Daud menjalankan pelarian di dalam masa mudanya ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Daud adalah pribadi yang dipilih Tuhan, dipakai Tuhan. Ketika dia muncul, Daud adalah pribadi yang masih muda ketika dia diperhadapkan dengan Goliat. Daud dikatakan pipinya itu masih merah, masih unyu-unyu, masih sangat muda, dengan tubuh yang mungkin tidak terlatih sebagai seorang prajurit. Diceritakan bahkan ketika dia dipakaikan baju ziarah perang itu kebesaran dan dia tidak nyaman menggunakannya. Namun Daud yang demikian dipakai oleh Tuhan
mengalahkan Goliat dengan ketapelnya. Dengan batu kecil yang dia ambil untuk mengalahkan Goliat. Daud yang muda, yang unyu-unyu ini dipakai Tuhan dan dipakai oleh Saul untuk menjadi kepala prajuritnya. Daud memenangkan peperangan demi peperangan. Dan disinilah masalahnya muncul. Ketika Daud memenangkan peperangan demi peperangan untuk Saul, rakyat bangsa melihat tentang kegagahan, keperkasaan Daud yang dipakai Tuhan. Sehingga rakyat pun menaikkan nyanyian. Saul mengalahkan beribu-ribu, namun Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saul menjadi panas hatinya, Bapak Ibu Saudara. Saul terluka harga dirinya. Saul merasa terancam akan kehadiran daripada Daud. Sehingga Saul mengejar Daud untuk membunuh Daud. Saul menjadi pitam, naik amarahnya dan mengejar Daud. Ketika Daud berada di dalam pelarian, dia pergi ke Imam Ahimelek. Oleh karena kondisinya mungkin pada saat itu kelaparan, dia juga tidak memiliki senjata, para pengikutnya dia tinggalkan atau bahkan juga meninggalkan dia. Dia seorang diri menjumpai Imam Ahimelek dan meminta 5 roti dari Imam Ahimelek. Tapi Imam menjawab, tidak ada roti padaku. Mungkin pada saat itu Imam juga sedang melaksanakan tugas keagamaannya. Mungkin dia juga sedang berpuasa. Sehingga tidak ada persediaan di dalam rumah Tuhan selain 3 roti kudus. Ahimelek katakan, hanya ada 3 roti kudus ini padaku. Daud berkata, berikanlah kepadaku, sebab kami membutuhkannya. Lalu Ahimelek mengatakan, ini roti kudus. Engkau harus tahir. Pengikut-pengikutmu harus tahir jikalau ingin memakannya. Daud mengatakan, kami tahir. Oleh karena memang kebiasaan para prajurit sebelum maju perang adalah mereka menjaga diri mereka. Mereka tidak berhubungan badan dengan istri mereka, pasangan mereka. Mereka juga mentahirkan diri mereka. Karena dulu jikalau peperangan terjadi, peperangan itu adalah mewakili Allah. Sehingga mereka harus mengkhususkan diri mereka supaya mereka memenangkan peperangan tersebut. Daud berkata, aku tahir, berikan padaku. Kemudian Ahimelek memberikannya dan Daud bertanya lagi, adakah senjata padamu? Ahimelek katakan, tidak ada senjata padaku. Kalau kita pikir-pikir Daud ini agak nyeleneh ya. Minta senjata sama hamba Tuhan. Minta senjata ke imam. Lalu Ahimelek menjawab, hanya ada 1 senjata. Yakni senjata yang dipakai Goliat ketika berperang dengan engkau. Dan itu dibungkus oleh kain. Jadi bisa jadi senjata ini sebenarnya adalah seperti monumen begitu ya Bapak Ibu Saudara. Monumen menyatakan, menyaksikan tentang seorang prajurit raksasa yang gagah perkasa yang dikalahkan oleh Daud yang unyu-unyu ini. Daud katakan, berikan pedang itu padaku. Maka Daud membawa pedang itu pergi. Dan ketika dia melanjutkan perjalanannya, dia tiba di Gad. Di dalam 1 Samuel 21, dia ketemu dengan seorang Raja Akis. Raja ini bertanya, loh, bukankah ini Daud yang kita kenal, yang dinyanyikan oleh rakyat-rakyat bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu tetapi dia mengalahkan berlaksa-laksa. Daud yang pada saat itu sedang berada di dalam pelarian, jiwanya itu terlihat. Dia begitu ketakutan, dia begitu gelisah. Sehingga apa yang dilakukan Daud di hadapan raja ini? Dia pura-pura gila. Dia meneteskan air liurnya sehingga kejanggutnya itu turun dan dia mencakar-cakar akan pintu tembok kota untuk mempertunjukkan bahwa dia adalah seorang yang gila.
Di dalam ketakutannya, di dalam masa-masa pelariannya, Daud bertingkah mempertunjukkan, memanifestasikan seorang pribadi yang rapuh, yang bahkan rela melakukan sesuatu yang mungkin dia sendiri akan malu jikalau dia mengingatnya. Tapi di dalam kerapuhan hidupnya, dia melakukan itu di hadapan raja. Sehingga raja berkata, ini orang gila ternyata. Usir dia. Apakah aku kekurangan orang gila sehingga engkau membawa dia di hadapanku? Akhirnya Daud melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, Daud masuk ke dalam sebuah goa. Dan di goa itulah peperangan yang sesungguhnya terjadi. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 34 menceritakan kisah tentang seorang pribadi yang dekat dengan Tuhan. Sehingga dia bisa merasakan bahwa Tuhan itu dekat kepadanya yang saat itu sedang patah hati. Mengapa dia patah hati, Bapak Ibu Saudara? Karena pada saat itu dia yang bekerja dengan sebaik mungkin, tapi ternyata tidak dihargai oleh atasannya. Atasannya justru terancam. Atasannya justru ingin membunuh dia. Padahal dia sudah memberikan yang terbaik. Yang remuk jiwanya. Seorang penafsir menggambarkan kondisi Daud ini memang secara kondisi psikologis yang terganggu. Psikologis yang saat itu sedang rapuh, depresi, sedang ketakutan bercampur aduk sehingga bertingkah laku aneh, nyeleneh seperti orang gila itu untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi itu adalah defense mechanism, pertahanan diri yang dilakukan oleh diri kita, jiwa kita untuk mempertahankan diri terhadap kondisi yang sedang terjadi. Bapak Ibu Saudara, lalu mengapa Tuhan ingin berbicara kepada kita melalui ayat ini hari ini, kepada kita semua anak-anak Tuhan di gereja ini? Kita semua dipanggil masuk ke dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Kita semua dihadirkan Tuhan untuk berkumpul di dalam gereja ini. Dan ini yang saya rindukan untuk kita bagikan, untuk saya bagikan, untuk kita bersama-sama boleh menggumulinya. Komunitas yang care, komunitas yang peduli, komunitas yang memahami isi hati Tuhan sebagaimana Daud. Bagian yang pertama adalah cari tahu. Siapa Bapak Ibu Saudara yang terluka? Jikalau firman Tuhan katakan Tuhan itu dekat, dekat Bapak Ibu Saudara, dekat, tak terpisahkan kepada mereka yang patah hati. Siapa mereka yang patah hati ini? Mari kita mencari tahu. Jangan-jangan mereka adalah pasangan kita yang sedang duduk di samping kita. Jangan-jangan mereka adalah orang tua kita yang sedang duduk atau bahkan mungkin saat ini tidak bisa kemana-mana dan berada di rumah. Mungkin mereka yang patah hati adalah anak-anak kita yang saat ini sedang beribadah di lantai 3. Mungkin mereka yang patah hati adalah orang-orang yang bahkan tidak kita kenal tetapi sedang duduk di samping kita. Siapa mereka yang patah hati dan remuk jiwanya ini, Bapak Ibu Saudara? Bisa jadi adalah diri kita sendiri. Dunia ini membawa luka. Dunia ini menghancurkan anak-anak Tuhan. Dunia ini bisa menjadi begitu jahat. Namun Bapak Ibu Saudara, dari luka yang kita alami, biarlah kiranya kita boleh berjumpa dengan Tuhan yang firman Tuhan katakan dekat, tak terpisahkan dengan mereka yang saat ini sedang patah hati. Mungkin istri kita yang sering kita bego-begoin di rumah. Mungkin suami kita yang sering kita tuntut, yang sering kita curigai, yang terluka hatinya. Mungkin orang tua kita yang sering kita maki-maki oleh karena mereka lambat, oleh karena mungkin mereka mulai tidak bisa mengerjakan apa yang kita minta.
yang mungkin sudah mulai lupa, yang mungkin sudah mulai tidak sesuai dengan harapan kita, sehingga kita menganggap mereka sebagai beban kita. Mungkin anak-anak kita, mungkin mereka adalah orang-orang yang terluka oleh karena tuntutan-tuntutan kita yang tinggi. Atau mungkin karena kita tidak mengenal dunia mereka, sehingga perkataan-perkataan yang kasar dapat muncul menyakiti hati mereka. Atau mungkin diri kita sendiri saat ini sedang terluka. Terluka oleh karena atasan kita. Terluka oleh karena kondisi keuangan kita. Terluka oleh karena relasi kita. Terluka oleh karena mungkin kita terabaikan di tengah-tengah komunitas kita sendiri, gereja kita ini sendiri. Mungkin kita saat ini yang sedang terluka oleh karena kita tidak dianggap sama sekali. Maka kita cari tahu Bapak Ibu Saudara, siapa sebenarnya yang saat ini sedang patah hati dan sedang remuk jiwanya. Daud terluka, hatinya remuk. Ketika dia meninggalkan Ahimelek, Saul itu datang dan Saul meminta pertanggungjawaban Ahimelek karena tahu Ahimelek memberikan bantuan kepada Daud. Dan kemudian Saul membunuh semua imam-imam yang ada. Bapak Ibu Saudara, kita bisa bayangkan perasaan Daud ketika dia berada di dalam pelarian, di dalam goa. Bagaimana duka itu menghampiri dia. Rasa bersalah itu mendatangi dia. Dia terluka, Bapak Ibu Saudara. Jadi siapa di antara kita yang saat ini kita dapati sedang terluka? Bapak Ibu Saudara, orang terluka akan mencintai dengan cara orang yang terluka. Dia tidak akan pernah bisa mencintai dengan cara yang sehat oleh karena kondisi lukanya. Sehingga kita perlu cari tahu, Bapak Ibu Saudara, kita perlu peduli. Kita tidak dapat menutup mata kita kepada orang-orang yang saat ini sebenarnya sedang membutuhkan kita. Dan jikalau kita yang terluka, kita pun tidak boleh berdiam diri. Kita harus mencari pertolongan. Ada komunitas, ada PDP, ada kompak, ada konselor awam. Dan jikalau Bapak Ibu saat ini sedang bergumul dengan luka itu sendiri, seorang diri, maka sesungguhnya gereja ini sedang gagal. Gereja ini sedang tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Karena kita dipanggil menjadi sebuah komunitas, persekutuan, koinonia, memegang sesuatu bersama-sama. Ketika ada satu tangan yang sedang lemah dan terluka, seharusnya tangan-tangan yang lain mengetahui tangan tersebut sedang terluka dan sedang lemah. Jikalau kita berdiam di dalam luka kita, atau jikalau kita berdiam di saat kita tahu orang di samping kita sedang terluka, maka sesungguhnya kita adalah gereja yang gagal. Dan apakah itu yang Tuhan mau? Yang kedua, mari kita asah kepekaan kita. Ketika Tuhan sudah mempertemukan kita dengan orang-orang yang terluka, yang patah hati, yang remuk jiwanya ini, mari kita mengasah kepekaan kita. Biarkan hati kita yang mengenal Allah juga boleh mengenal sesama kita, dan terlebih boleh mengenal diri kita sendiri. Apakah aku sedang terluka, Tuhan? Kalau aku sedang terluka, Tuhan, tolong sembuhkan aku, tolong pulihkan aku. Tolong perjumpakan aku dengan orang yang dapat menyembuhkan lukaku. Tolong pertemukan aku dengan Ceyanti, dengan Ibu Sabta, dengan Ibu Yesika yang siap sedia dengan peralatannya untuk memberikan pertolongan pertama bagi luka. Dan saya percaya ada begitu banyak Bapak Ibu Saudara yang sebenarnya siap sedia menunjukkan kasih Allah kepada mereka yang sedang terluka.
Namun bagi kita yang masih menutup diri dan mengabaikan orang-orang di sekitar kita yang sedang terluka, mari kita asah kepekaan kita. Mari kita melihat bagaimana Daud juga mencoba mengasah kepekaannya terhadap Tuhan ketika dia berada di dalam goa. Ketika Saul mengejak dia masuk ke dalam goa, Daud ketika memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, Daud tidak mengambil kesempatan itu untuk membunuh Saul. Tetapi justru Daud hanya memotong sebagian kecil jubah daripada Saul. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Mengapa Daud tidak mengambil kesempatan untuk membunuh Saul? Yang mengancam dia, yang akan membunuh dia. Daud tahu, Daud punya kepekaan bahwa peperangan yang sedang dia hadapi ini bukanlah peperangannya. Ini adalah peperangan Tuhan. Sama seperti ketika dia berperang melawan Goliat. Daud tahu betul bahwa Tuhan ada di pihaknya dan bahwa Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Daud tahu ini bukan tentang dirinya. Bukan tentang kekuasaan yang harus dia kejar. Bukan tentang Saul yang perlu dikalahkan. Daud tahu bahwa ini adalah peperangannya Tuhan. Daud tahu Saul juga adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Sehingga Daud hanya memotong sebagian kecil jubah itu untuk menunjukkan kepada Saul, Bapak Ibu Saudara, bahwa dia bukanlah ancaman. Bahwa Daud bukanlah ancaman atas kekuasaannya. Sehingga Saul tidak perlu khawatir sebenarnya. Saul tidak perlu terancam. Saul tidak perlu terluka harga dirinya. Saul tidak perlu marah. Karena sesungguhnya Daud tahu betul bahwa ini bukan tentang dirinya, bukan tentang Saul, tetapi ini tentang Tuhan. Sehingga ketika Daud memiliki kepekaan terhadap Tuhan, dia taat, dia hanya potong bagian jubah kecil itu. Itu adalah kemenangan Daud. Kemenangan Daud atas dirinya yang sedang terluka. Orang yang terluka, Bapak Ibu Saudara, dapat melakukan hal-hal yang tidak kita duga. Dia dapat merespon dengan berbagai cara untuk menutupi rasa sakitnya, untuk menghindari rasa sakitnya. Kita lihat Daud ketika di hadapan Raja Akis. Dia menjadi gila, berpura-pura gila. Tetapi ketika dia berada di dalam goa, dia diberikan kepekaan oleh Tuhan. Bahwa ini adalah peperangannya Tuhan. Tuhan yang maju di hadapannya untuk berperang. Dan Daud juga tahu, bukan hanya dia yang terluka, bukan hanya dia yang merasa terancam, tetapi Saul juga terluka harga dirinya. Sehingga Daud tidak mengambil kesempatan untuk membunuh Saul di dalam goa tersebut. Bapak Ibu Saudara, mari kita cari tahu, mengenali orang-orang di sekitar kita. Mereka yang sedang terluka. Karena ini bukan tentang diri kita atau tentang diri orang itu. Tapi ini tentang Tuhan yang diperjumpakan kepada mereka yang sedang terluka. Tuhan dekat kepada mereka yang patah hati. Dia siap menyelamatkan mereka yang remuk jiwanya. Melalui siapa Bapak Ibu Saudara? Melalui kehadiran Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah komunitas ini. Melalui kita yang memperjumpakan mereka dengan Kristus. Kristus yang berkata, marilah kepadaku, engkau yang letih, engkau yang lesuh, engkau yang berbeban berat, marilah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita jadi sahabat-sahabat yang menolong orang yang sedang terluka, remuk jiwanya, datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ingat kisah tentang seorang yang sakit dan hanya bisa terbaring di tilamnya. Dan oleh sahabat-sahabatnya itu dibawa naik ke tingkap rumah, dan kemudian sahabat-sahabatnya itu membongkar langit-langit tingkap rumah tersebut, dan kemudian menurunkan orang yang sedang sakit itu tepat di hadapan Tuhan Yesus untuk disembuhkan.
Bapak Ibu Saudara, mari jadi sahabat-sahabat yang menolong setiap pribadi yang sedang terluka. Pribadi yang sedang gelisah jiwanya untuk berjumpa dengan pribadi yang memberikan kelegaan itu. Supaya mereka pun bisa mengamini ayat firman Tuhan ini. Tuhan dekat dengan mereka yang sedang patah hati, yang sedang terluka, yang sedang marah, yang sedang kecewa, yang sedang kesal, yang sedang putus asa, yang sedang tidak punya harapan. Sehingga mereka ketika melihat Tuhan, mereka juga tahu, mereka juga yakin ada pengharapan, ada keselamatan yang datang daripada Tuhan kepada setiap mereka yang teremuk jiwanya. Tuhan kiranya berikan kita kepekaan supaya kita dapat meraih maksudnya Tuhan. Daud ketika hanya memotong bagian jubah daripada Saul, dia sekali lagi menang oleh sebab Tuhan yang memimpin peperangannya. Mari kita meraih maksud Tuhan. Jikalau kita adalah pribadi yang terluka oleh karena keadaan kita sekarang ini, oleh karena kondisi kita sekarang ini, oleh karena situasi yang kita alami saat ini, oleh karena tampaknya dunia saat ini begitu jahat terhadap kita, oleh karena mungkin dunia pada saat ini menekan kita sehingga kita tidak lagi punya jalan, mari kita mencoba meraih maksud Tuhan. Apa yang Tuhan sedang percayakan kepada kita? Apa yang Tuhan sedang titipkan kepada kita lewat masalah-masalah yang kita hadapi? Bapak Ibu Saudara ingat bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui batas kemampuan kita. Tuhan kita tahu, terlebih Dia ada dekat bersama dengan kita. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah engkau merasa dekat dengan Tuhan? Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tapi pertanyaannya, apakah engkau meninggalkan Tuhan? Meninggalkan Tuhan dengan kemampuanmu. Meninggalkan Tuhan dengan kekayaanmu. Meninggalkan Tuhan dengan koneksi-koneksimu. Mengandalkan hal-hal yang engkau punya. Sehingga engkau tidak punya kepekaan terhadap Tuhan yang sebenarnya berada di dekat engkau dan sebenarnya siap sedia untuk menyelamatkan engkau. Tapi pertanyaannya, apakah engkau mau diselamatkan? Apakah engkau dapat melihat ada Tuhan di dekatmu? Bagian yang terakhir Bapak Ibu Saudara adalah kita mengejawantahkan. Mungkin ini bahasa yang cukup asing buat kita. Tapi maksudnya adalah kita mewujudkan, memanifestasikan. Kiranya kita punya hati yang rindu untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan kepada sesama kita. Tuhan itu dekat. Tapi mari kita juga perjumpakan orang-orang ini. Perjumpakan mereka dengan Tuhan. Gereja seringkali terbatas Bapak Ibu Saudara. Terbatas oleh karena aturan yang ada. Terbatas oleh karena situasi kondisi yang ada. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara tidak pernah terbatas menjadi anak-anak Tuhan yang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Pintu gereja mungkin tidak selalu terbuka bagi orang-orang yang membutuhkan. Kita harus memahami ini. Kita harus mengakui ini sebagai kelemahan sistem kita. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, engkau tidak pernah terbatas. Mari pakai dirimu, wujudkan cinta kasih Tuhan kepada mereka yang membutuhkan. Ejawantahkan, manifestasikan, tunjukkan, ini loh Tuhanku yang dekat, yang pernah dan selalu dekat ketika aku patah hati. Saksikan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Perjumpakan orang-orang yang sedang membutuhkan Tuhan ini. Bahwa ada satu harapan. Ada satu keselamatan yang akan datang di dalam kehidupannya. Ketika dia juga membuka diri
kepada Kristus yang hadir di dalam hidupnya. Henry Nouwen mengatakan, kehidupan kita penuh dengan kerapuhan. Relasi, janji, ekspektasi, harapan, ada banyak kerapuhan di dalam dunia kita. Dan bagaimana kita dapat hidup di dalamnya? Bagaimana kita dapat hidup dengan kerapuhan tersebut tanpa harus menjadi semakin pahit? Tidak ada lain, tidak ada bukan, adalah kita datang kepada Tuhan dan mengimani bahwa Tuhan itu hadir di dalam hidup kita. Hidup kita boleh berat, tetapi Kristus hadir di tengah-tengahnya untuk menjadi berkat. Hidup kita boleh penuh dengan kesulitan, tetapi melalui melalui penderitaan tersebut, sesungguhnya Tuhan sedang ingin membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, supaya pribadi yang kuat ini dapat menopang pribadi-pribadi lain yang sedang membutuhkan Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan mereka yang remuk jiwanya. Kiranya Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, dan kita juga bisa memperjumpakan Tuhan kepada mereka yang membutuhkan. Lewat apa, Bapak Ibu Saudara? Lewat pintu rumah yang Engkau buka bagi mereka yang membutuhkan. Lewat apa, Bapak Ibu Saudara? Lewat pintu hati yang kita buka buat orang-orang yang saat ini sedang berteriak minta tolong. Mari kita buka pintu hati kita kepada mereka. Kita persilakan mereka masuk. Kita perjumpakan mereka dengan siapa pribadi yang ada di dalam hati kita ini, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Saya tutup dengan bagian firman Tuhan ketika murid bertanya kepada Yesus, Tuhan, bila manakah Engkau lapar, kami memberi Engkau makan? Tuhan, bila manakah Engkau kedinginan dan kami memberi Engkau pakaian? Tuhan, bila manakah Engkau sedang terpenjara dan kami mendatangi Engkau, membesuk Engkau? Dan Yesus menjawab, kepada mereka yang lapar, Engkau memberi makan, Engkau memberi makan aku. Kepada mereka yang kedinginan, Engkau memberikan pakaian, Engkau menghangatkan aku. Kepada mereka yang terpenjara dan Engkau mengunjunginya, Engkau mengunjungi aku. Mari Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan memberi kepekaan kepada kita. Kepada siapa kita akan membawa Hansa Plus spiritual kita untuk menyembuhkan luka-luka batin dari orang-orang sekitar kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, ini setiap kami anak-anak-Mu dan kami sungguh membutuhkan Engkau. Biarkan firman Tuhan bergaung, menggelisahkan kami, bahwa Engkau dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan orang itu bisa kami sendiri, bisa orang-orang sekitar kami, bisa papa mama kami, orang tua kami, atau bahkan anak-anak kami, atau bahkan saudara kami yang jarang kami hubungi. Atau bahkan mungkin orang asing yang hari ini kami diperjumpakan Tuhan. Tuhan, tolong kami, supaya kami dapat menjadi bagian daripada rencana-Mu untuk menghadirkan akan kasih Allah yang penuh dengan kehangatan kepada mereka yang sedang patah hati. Dan biarkan kami juga ikut ambil bagian di dalam karya penyelamatan Allah bagi setiap pribadi yang saat ini sedang remuk jiwanya. Tolong kami ya Bapa, perjumpakan kami dengan mereka dan berikan kami kemampuan untuk bisa jadi pribadi yang juga menghadirkan Tuhan di dalam hidup mereka.
membuka pintu rumah kami, membuka pintu hati kami kepada mereka yang membutuhkan. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk berdiri. Marilah kita bersama umat kudus Allah di sepanjang abad dan tempat. Kita mengikrarkan kembali akan iman percaya kita. Dan kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk. Sekali lagi shalom dan penuh sukacita kita katakan salam semuanya. Shalom. Marilah kita memberikan salam satu dengan lainnya dan salam namaste di kiri kanan muka belakang kita dan senyum yang manis kita katakan Tuhan Yesus memberkati. Dan penuh sukacita, adakah jemaat Tuhan yang baru pertama kali datang beribadah tempat ini? Kalau ada dengan kasih kami persilakan untuk berdiri. Oh puji Tuhan, ada ibu, ada bapak juga ya. Terima kasih. Kembali silakan duduk. Kalau ibu bapak masih ada berada di kota Banjarmasin dan belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, mari kami menyambut untuk datang kembali beribadah di tempat ini. Sebagai ungkapan syukur kita atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita, marilah kita memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Persembahan kita pada hari ini adalah persembahan syukur atau persembahan kas gereja, dapat diberikan kepada dapat ditransfer melalui Bank Danamon atau Bank BCA, atau bisa juga dengan menggunakan scan QR code yang tertera di meja Bapak Ibu ataupun di layar. Dan bagi jemaat yang berhadir dapat memasukkan amplop persembahannya ke kotak persembahan yang ada di belakang. Amplop persembahan dapat diambil di meja tamu di belakang. Mari jemaat Tuhan, bawalah persembahanmu yang terbaik bagi Tuhan. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk berdiri. Sekali lagi kita katakan
jemaat Tuhan, kita berdoa untuk menyerahkan persembahan yang telah kita kumpulkan. Terpujilah Tuhan yang baik dalam hidup kami, yang selalu mengasihi kami dengan cara yang luar biasa. Terima kasih kalau saat ini semua kami diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan untuk memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk setiap rupiah yang telah kami kumpulkan. Tuhan memberkati berlipat kali ganda juga dengan segala kebaikan Tuhan. Sehingga kami semakin mengenal hati-Mu yang penuh kasih dan semakin rindu untuk peduli dan berbagi kasih juga kepada sesama. Tuhan memberkati juga setiap Bapak Ibu yang mengelola keuangan supaya bisa mempergunakan semuanya dengan baik untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk persembahan yang telah kami berikan. Amin. Kita akan lanjutkan untuk mendoakan beberapa pokok doa Bapak Ibu. Ada pokok doa yang pertama dan kedua kita akan doakan bersama-sama. Mari kita berdoa untuk pelayanan konseling Bethesda yang ada di gereja kita. Kiranya dapat menolong orang-orang yang membutuhkan, para jemaat Tuhan yang saat ini juga butuh untuk dibantu oleh para konselor. Karena itu kita dukung juga dalam doa untuk konselor awam yang tergabung dalam pelayanan konseling di gereja kita, supaya Tuhan pimpin dan beri hikmat agar bisa menjadi berkat bagi sesama. Bagaimana kita sudah dengarkan firman Tuhan, betapa banyak orang yang membutuhkan teman untuk berbagi, biarlah para konselor awam juga telah dipersiapkan, mereka juga bisa dipakai Tuhan. Kita berdoa untuk dua pokok doa ini. Mari sama-sama kita membuka suara kita. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Tuhan sudah memakai untuk semua jemaat Tuhan juga yang boleh dipilih, boleh dipersiapkan menjadi konselor. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kalau GKKA juga telah mempersiapkan melalui layanan konseling Bethesda. Kiranya sungguh-sungguh dapat menolong saudara-saudara kami yang membutuhkan saudara, membutuhkan teman untuk bisa berbagi juga dan bisa mendukung mereka di dalam doa juga. Tuhan kiranya memberkati setiap Bapak Ibu konselor awam yang tergabung dalam pelayanan konseling gereja kami Tuhan. Supaya mereka juga terus dipimpin Tuhan. Memiliki hati Tuhan untuk mengasihi, untuk peduli kepada orang-orang yang diantarkan Tuhan untuk ditolong oleh mereka. Tuhan juga berikan mereka hikmat agar setiap apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan, sungguh-sungguh bisa menyembuhkan, sungguh-sungguh bisa menolong, memberi kelegaan. Dan melalui para konselor awam ini juga, teman-teman kami yang saat ini sedang dalam masalah, mereka bisa melihat Tuhan dan bisa melihat betapa Tuhan baik dan mengasihi mereka, apapun masalah yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan ada, Tuhan memberkati dan terus menolong untuk pelayanan konseling Bethesda menjadi berkat. Contoh Heri dan semua Bapak Ibu ditolong Tuhan juga, mereka bisa jadi berkat bagi sesama. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pokok doa yang ketiga, saya minta kesediaan kaum pria mendoakan jemaat yang sakit. Ada Bapak Sitorus, Bapak Muhajatinus, Bapak Andi Cahyono, Bapak Budi Hartono, Bapak dari Ibu Suryawati. Dan untuk kaum wanita, mari kita mendukung di dalam doa semua jemaat Tuhan yang merasakan sukacita dalam minggu ini untuk ulang tahun mereka, ulang tahun kelahiran dari Bapak Nimrod Kuntum, Ibu Vera, Bapak Andreas, Bapak Dedi, Ibu Feni Kama, Bapak Hadi, dan Saudari Sakura. Serta mungkin ada beberapa teman jemaat atau keluarga kita yang kita ingat juga sedang berulang tahun, mari kita doakan. Dan nanti untuk pokok doa yang kelima, sekalian aja ya, kita berdoa bersama-sama. Kalau tadi yang pria untuk yang sakit, yang wanita untuk berdoa untuk jemaat yang berulang tahun. Yang kelima, kembali kita sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara, terutama situasi keamanan dalam mempersiapkan pemilu 2024 dan juga perekonomian juga supaya dapat tetap berjalan dengan baik, termasuk perekonomian di keluarga kita masing-masing juga pastinya. Mari sama-sama kita berdoa. Setelah itu kita akan tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga. Kami juga berdoa untuk kebaikan Tuhan bagi para jemaat yang boleh kembali menikmati sukacita dalam pertambahan usia yang Tuhan berikan. Kiranya berkat Tuhan terus tercurah, kasih setia Tuhan terus nyata bagi Bapak Nimrod, bagi Ibu Vera, Bapak Andreas,
Bapak Dedi, Ibu Feni, Bapak Hadi, dan juga saudara-saudara. Biarlah dalam setiap apapun yang mereka kerjakan, sungguh-sungguh Tuhan hadir, sungguh-sungguh tangan penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan memenuhi kehidupan mereka semua. Ucapan syukur terima kasih dari hidup mereka, mengalir melalui setiap apapun yang mereka boleh lakukan. Dan kiranya itu menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kekuatan, kesehatan, hikmat Tuhan menjadi bagian saudara-saudara kami yang kembali merasakan kebaikan Tuhan dalam pertambahan usia. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, terutama dalam pesta demokrasi yang semakin mendekat. Untuk semua juga para politikus juga secara khusus kami ingin supaya mereka sungguh-sungguh bisa memakai momen-momen politik ini juga untuk mengerjakan bagian mereka dengan tetap mengerjakannya takut akan Tuhan. Kami berdoa juga untuk perekonomian supaya dapat tetap berjalan dengan lancar. Kami berdoa supaya Tuhan juga yang menolong semuanya kestabilan ekonomi di negara kami. Tuhan menolong Bapak Presiden kami, menolong seluruh jajaran pemerintah kami juga supaya bisa bekerja bersinergi dengan baik. Karena itu juga pasti akan menolong untuk kesejahteraan kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mendengar setiap doa permohonan kami. Dan saat ini kami percaya Tuhan juga mendengar semua hal, pergumulan, keinginan, segala pokok doa yang saat ini kami naikkan di hadapan Tuhan secara pribadi. Biarlah Tuhan yang maha baik, Engkau yang akan menjawabnya pada waktu Tuhan dan dengan cara Tuhan. Kami mengakhiri seluruh rangkaian doa syafaat kami dengan doa yang Tuhan telah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti itu. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada karena Engkau yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, apa yang sudah engkau dengar dari Tuhan melalui hamba-Nya, lakukanlah itu dalam kehidupanmu. Jadilah pribadi-pribadi yang menghadirkan Kristus dalam diri maupun kepada orang lain. Oleh karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankan apa yang baik, jangan lakukan yang jahat, hibur mereka yang tawar hati, kuatkan yang lemah, bantu yang menderita, hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, ibadah kita akan berakhir. Tapi kasih Tuhan tak pernah berakhir. Karena itu, biarlah pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Karena hanya Dialah yang layak kita puji. Karena hanya Dialah yang layak kita sembah. Puji Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah Bapa Putra, puji
Jemaat yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh. Ibadah kita selesai, sesaat lagi kita bersama-sama akan mendengarkan warta jemaat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, mohon kesediaannya beberapa saat untuk mendengarkan beberapa pengumuman sebagai warta gereja kita. Bapak Ibu, hari ini Minggu tanggal 23 April 2023 dari bidang ibadah mengundang seluruh worship leader, singers, dan paduan suara untuk bersama belajar tentang dasar pelayanan WL Singers dan paduan suara, dan juga selain bagi WL Singers dan padus, bagi Bapak Ibu semua jemaat yang rindu untuk bisa melayani juga nantinya pada bagian ini, bisa sama-sama hadir dan bersekutu untuk bisa menikmati materi ya, kita belajar bersama-sama pada pukul 11.30 WITA setelah ibadah raya kedua di ruang ibadah lantai 2 ini. Jadi ini dibuka untuk umum, tapi juga penekanannya untuk semua WL Singers dan padus. Itu pengumuman yang pertama dari bidang ibadah. Dari bidang misi, sebagai orang yang telah diselamatkan, kita memiliki tugas untuk bersaksi dan bercerita tentang Kristus sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu, mari hadir bersama dalam kelas metode penginjilan supaya kita semua Bapak Ibu diperlengkapi dalam bersaksi. Bagaimana cara bersaksi yang akan dilaksanakan ada 2 kali. Yang pertama pada hari Minggu hari ini tanggal 23 dan juga 30 April. 23 dan 30 April pukul 12 itu bertempat di aula gereja. Itu secara langsung, dan nanti pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 akan dilakukan secara online atau Zoom pukul 19 WITA. Jadi Bapak Ibu mohon perhatiannya ya untuk mengikuti ya yang ingin belajar tentang bagaimana bersaksi dengan baik. Silahkan tanggalnya diingat 23, 30 April dan juga tanggal 6 Mei melalui Zoom. Selanjutnya mengingatkan kita semua untuk I-Think Class pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 pukul 19.30 WITA, di mana temanya berbicara tentang bagaimana mengelola stres dan konflik. Stress and conflict management. Karena tekanan hidup dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam dunia pelayanan itu bisa terjadi pada semua orang tanpa terkecuali. Nah, bagaimana agar ketika kita menghadapi hal seperti ini tidak berdampak buruk bagi orang-orang di sekitar kita, selain bagi diri kita sendiri juga tentunya. Kita akan bersama-sama belajar melalui pemaparan yang akan disampaikan oleh Evangelis Heri Ciu, WL Ibu Ning dan pemusik Pak Krisimanu, LCD Saudara Calvin Tio. Selanjutnya juga dari Komisi Wanita diundang untuk seluruh kaum wanita bisa sama-sama hadir dalam Paskah Komisi Wanita Lydia pada hari Kamis 27 April 2023 pukul 4 di Aula Gereja lantai 1. Komisi Anak bagi para orang tua, Komisi Anak Hosana untuk minggu depan akan bergabung dengan ibadah keluarga. Sama-sama dengan orang tua untuk beribadah di sini hari Minggu 30 April 2023 pukul 9.30 WITA.
Dari Komisi Pemuda, tanggal 1 Mei 2023 Komisi Pemuda akan mengadakan kebaktian Padang. Kali ini pemuda akan mengadakannya The Breeze Water Park Banjarbaru. Bagi teman-teman pemuda yang ingin bergabung, biaya registrasi sejumlah 80.000 per orang. Ya, ini acara kebersamaan cukup menarik juga pastinya untuk pemuda-pemudi. Mari sama-sama ikut bersama-sama bersekutu dengan para pemuda-pemudi ya, teman-teman pemuda. Silakan mendaftar, di sini ada link yang bisa untuk dipakai untuk mendaftar. Atau bisa menghubungi Saudari Andini dan juga Saudari Kepi. Selanjutnya kami menyampaikan berita pernikahan. Majelis telah menerima permohonan pemberkatan nikah atas nama Saudara Martin Tandiono dan Saudari Rifka Kristi Halim yang akan dilangsungkan pada hari Selasa 9 Mei 2023 pukul 13 WITA di Gereja GKKA Banjarmasin. Oleh karena itu, jika ada keberatan yang sah dari jemaat, harap mengajukan surat secara jelas dan tertulis paling lambat tanggal 2 Mei 2023. Apakah Saudari Rifka dan Saudara Martin ada di tengah-tengah kita saat ini? Kalau ada mungkin boleh berdiri ya, dipersilakan berdiri jika ada. Nggak ada ya? Oke, ada. Oke, baik. Demikian pengumuman warta gereja kita untuk 1 minggu ini Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya